Oke, adik-adik sekalian, di pertemuan ketujuh sebelum ujian tengah semester kita akan membahas materi terakhir, yakni kebergunaan pada website dan aplikasi mobile. Nah, sering kita ketahui bahwa di dalam proses perancangan website, biasanya developer pasti akan berdiskusi dengan project manager atau dengan web designer dan juga dengan pihak marketing. Dalam diskusi itu biasanya muncul ego masing-masing pihak, yang mana kemudian desain web biasanya akan mengikuti kebijakan dari pimpinan tertinggi dalam sebuah organisasi. Nah, nanti di materi setelah ujian tengah semester saya akan menjelaskan bahwa meskipun kemudian perusahaan memiliki visi dan misi, akan tetapi ketika kemudian visi dan misi itu dituangkan dalam sebuah produk yang berupa website, maka teknologi yang kemudian disodorkan kepada pengguna itu harus didesain atau harus dibuat dengan mempertimbangkan pengguna itu sendiri atau yang kemudian kita sebut sebagai user centered design. Nah, ini rata-rata hal yang kemudian muncul dari diskusi yang biasanya berlangsung di sebuah perusahaan tertentu ya. Mereka biasanya menganggap bahwa mereka lebih tahu dari pengguna ya, mereka memiliki lebih banyak informasi dari pengguna dan seterusnya. Padahal tidak demikian ya, bahwasanya ketika kita ingin melihat secara komprehensif terhadap produk yang kemudian kita tawarkan kepada pengguna, maka kita harus melihat pola pikir dari pengguna ya. Di sini ada beberapa quotes dari beberapa tokoh. Misalkan, true wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves, and the world around us. Itu kata Socrates ya. Yang mana kemudian sesungguhnya pengetahuan yang kita miliki itu sangat terbatas. Ya, apa yang kemudian pernah kita lihat, pernah kita rasakan, itu membentuk persepsi dari kita. Yang mana kemudian persepsi itu bisa jadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, di pelajaran yang sebelumnya, kita sudah mereview 5 komponen kualitas kebergunaan. Ya, ini yang pertama adalah learnability, ada kemudahan untuk dipelajari, sebagaimana kita pernah menjelaskan bahwa yang paling penting dari sebuah produk, yaitu produk itu harus bisa digunakan tanpa pengguna itu perlu mempelajari secara detail. Ya, sebab masing-masing dari pengguna itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, ada yang mereka membutuhkan fungsionalitas yang rumit dari produk kita mungkin, tapi mayoritas dari mereka sebenarnya tidak seperti itu. Ya, mereka membutuhkan cara untuk menggunakan produk itu dengan cepat, sehingga muncullah quick start dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah efisiensi atau resources yang dibutuhkan pengguna untuk mengakses produk tersebut tidak banyak, mudah diingat, proteksi kesalahan dan keamanan, serta satisfaction atau kepuasan. Nah, bagaimana dengan website dan mobile app? Ini kan pertanyaan yang kemudian muncul ketika kemudian kita menjadi developer di bidang IT, yang mana kemudian dua buah aplikasi ini adalah aplikasi yang saat ini paling banyak ditemui dalam produk-produk bisnis dan digital. Nah, menurut Palmer, tahun 2002, ia sudah menggariskan ada beberapa hal yang kemudian mempengaruhi kualitas kebergunaan dari web dan mobile app. Yang pertama adalah waktu download atau waktu unduhnya, yang kedua adalah navigabilitas, yang ketiga adalah interaktivitas, yang keempat adalah responsivitas, dan yang kelima adalah kualitas konten. Nah, untuk yang pertama ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Ya, misalkan bandwidth yang digunakan, kepadatan pengguna yang mengakses server yang sama, atau ukuran informasi yang diminta, khususnya citra yang biasanya berukuran besar. Nah, website yang baik atau apps yang baik seharusnya dia bisa berjalan ketika pengguna itu memiliki akses yang minimum terhadap bandwidth yang kemudian bisa ia konsumsi untuk mengakses informasi. Ya, tentunya beberapa web saat ini bahkan sudah menyediakan beberapa versi ya. Ketika ia dibuka di mobile apps atau browser misalkan, dia layoutnya akan berubah menyesuaikan, ya gambar yang ditampilkan pun akan terkompresi sedemikian rupa sehingga ukurannya menjadi lebih kecil ya, menyesuaikan dengan bandwidth atau akses yang kemudian dipunyai oleh pengguna. Bahkan ketika adik-adik lihat Facebook sebagai sebuah aplikasi yang paling populer saat ini ya, setelah YouTube tentunya menurut beberapa survei,
itu juga menggunakan aplikasi dengan versi light ya. Silahkan nanti dicari, Facebook ada dua macam, aplikasi yang full dan aplikasi yang light, di mana kemudian aplikasi yang light ini menampilkan informasi-informasi yang esensial dengan menghilangkan berbagai macam efek visual ya. Gunanya untuk mereka yang memang tidak membutuhkan efek visual dalam mengakses informasi. Nah, ini tentunya harus menjadi pertimbangan ketika rekan-rekan atau adik-adik nantinya mengembangkan sebuah aplikasi. Kemudian yang kedua adalah navigabilitas ya. Jadi apa sih navigabilitas? Navigabilitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah sistem untuk memungkinkan penggunanya menemukan informasi yang mereka inginkan secara cepat. Ya, kuncinya apa? Kuncinya di sini user atau pengguna itu harus tahu di mana mereka sekarang. Ya, di sini ada gambar di sebelah kanan ya. Ini Fins design diagram. Nanti kapan-kapan kita akan bahas lebih lanjut. Tapi intinya di sini adalah layout standar dari sebuah website atau bahkan mungkin apps gitu ya. Yang mana kemudian di sini pengguna bisa tahu posisi dia di mana saat ini. Ya, dia bisa kemana saja. Ya, menu-menunya apa yang bisa diakses, dari mana dia masuk ke halaman yang saat ini dia akses, dan apa yang ada di situ di halaman itu. Ini semuanya harus diperoleh oleh user ya. Terutama dari sisi bagian 1 dan 2 ya. Jadi dia harus tahu di bagian mana saat ini dia berada ya, dan posisi relatif halaman tersebut terhadap halaman setelahnya atau halaman-halaman sebelumnya ya. Ini navigabilitas. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan mencoba menampilkan ini adalah hasil riset yang saya lakukan ya. Jadi di sini Anda bisa melihat ya, rekan-rekan, adik-adik bisa melihat bahwa user ketika mengakses sebuah website itu ternyata dia mengakses dengan cara yang mungkin di luar bayangan kita ya. Anda bisa melihat di bagian merah ini adalah fiksasi atau berapa lama seorang user itu memandang ke area tertentu. Anda bisa melihat ya bahwa user ternyata mengakses sebuah halaman web itu mirip dengan ya secara acak ya, dia tidak mengakses secara berurutan dari kiri ke kanan dan seterusnya, tidak seperti itu ya. Tapi ketika kita melakukan eye tracking eksperimen, ternyata Anda bisa melihat ya, bahwa user melakukannya secara acak, memilih menu, membaca konten, ya, kembali ke menu yang kiri, melihat link, dan seterusnya melakukan proses back and forth ya, seperti itu ya. Sehingga ketika kita lihat mungkin ya apa yang kemudian kita desain untuk user dengan layout yang rapi, dengan layout yang berurutan, itu tidak diakses sesuai dengan keinginan kita ya, tapi user biasanya mengakses dengan cara acak begitu. Nah, ini ada satu halaman yang cukup menarik dari bukunya Steve Krug ya. Jadi Don't Make Me Think judulnya. Ya. Di sini ada sebuah tampilan ya, ada dua opsi ya. Yang pertama sebuah halaman yang cukup rumit ya, opsi 1, mungkin adik-adik bisa melihat di sini ada opsi 1, berpikir ya. Halaman yang cukup rumit ini membuat user menjadi penasaran ya, dan membuat beban kognitif atau apa yang kemudian difikirkan oleh user itu menjadi semakin banyak ya. Pretty busy. Where should I start? Why did they call it that? Dan seterusnya. Can I click on that? Is that the navigation or is that it over there? Why did they put that there? Those two links seems like they are the same thing. Are they really? Banyak pertanyaan yang kemudian muncul di pikiran user, dan ini tentunya bukan sebuah hal yang positif ya ketika kita mendesain sebuah web ya. Pastikan desain kita itu meminimalisir hal-hal yang menimbulkan pertanyaan ya. Oke, ini yang kedua ya. Oke, this looks like the product categories, your laptops, memory, there it is, monitors. Klik ya. Ketemu apa yang dia cari ya, tanpa berpikir banyak, klik. Ini yang kemudian kita inginkan ya. Jadi user friendly dan lebih natural. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah interaktivitas ya. Kemampuan sistem yang mendukung kemudian komunikasi dua arah antara pengguna dan komputer ya. Nah, ini tentunya suatu hal yang ketika kita bicara human computer interaction ya, tentunya kita harus kembali ke konteks bahwa aplikasi yang kemudian nantinya kita desain itu harus ada interaksi timbal balik, dan bahkan yang kita inginkan adalah mendekati waktu nyata atau real time ya, antara user atau pengguna dengan aplikasi tersebut. Makanya kemarin kita bahas ada gulf of executions, ada gulf of evaluations ya. Jadi ini yang kemudian biasanya muncul ya. Nah, tapi ingat bahwa tidak semua sistem yang kemudian dikembangkan
di web atau mobile application itu interaktif ya. Rekan-rekan harus tahu bahwa ada juga sistem yang pasif ya, tidak ada interaksi pengguna dengan sistem tersebut. Ini contoh yang saya tampilkan di sini adalah contohnya adalah web crawler ya. Web crawler ini aplikasi yang biasanya digunakan oleh search engine untuk mengindeks atau untuk mendaftar melakukan pengumpulan informasi halaman-halaman web yang ada di internet, kemudian disimpan dalam database. Ini tidak ada interaksi antara user, dalam hal ini adalah pengguna dari crawler system tadi dengan aplikasi ini, begitu. Sehingga ini disebut sebagai sistem pasif. Nah, kemudian terkait dengan interaksi ya, interaktivitas, saya ingin menampilkan sebuah model yang ini baru saja belum lama dipropose oleh seorang penulis ya, sekaligus dia praktisi di digital media, Nir Eyal ya. Jadi bukunya nanti rekan-rekan bisa baca, judulnya Hook ya, atau bisa lihat beberapa kuliah online-nya di YouTube ya. Nah, di sini Nir Eyal ini mengambil konsep, sebenarnya ini diambil dari buku lain ya. Kalau rekan-rekan pernah mendengar ada buku yang berjudul The Power of Habit. Nah, Nir Eyal ini memodifikasi model habit ini ya, dengan menambahkan satu poin ya. Di sini adalah investment. Ya, jadi yang pertama, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi yang dia habit forming, bahkan maaf ya, ini sering dipakai di Silicon Valley untuk membuat kita sebagai user itu addicted ya, kecanduan. Yang pertama yang harus dipikirkan adalah trigger. Di situ ada external trigger dan internal trigger. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada action, ada variable reward, dan ada investment. Ya, kalau di The Power of Habit itu investment ini dihilangkan. Jadi yang ada adalah trigger, action, dan reward ya, variable reward. Nah, kita masuk dulu yang pertama nih, internal trigger, external trigger, maaf. Jadi trigger itu ada berbagai macam hal ya. Informasi yang kemudian muncul dari luar diri kita sendiri itu disebut sebagai external trigger. Misalkan apa, notifikasi email atau alarm ya, atau apapun itu ya, di iklan di billboard ya, apapun itu yang muncul dari luar diri kita itu external trigger ya. The information for what to do next is within the trigger ya. Dan ini biasanya informasi yang terkandung di dalam trigger-trigger ini akan memacu kita untuk melakukan sesuatu. Ya, ini konsep interaktivitas yang sekarang dipakai ya, external triggers. Kemudian internal triggers itu the information for what to do next is informed through an association in the user's memory. Ya. Jadi ini trigger yang muncul dari dalam diri kita ya, sebagai user ya, kita teringat akan sebuah peristiwa ya, kita merasa ada emosi-emosi khusus yang muncul dalam diri kita ya, rutinitas yang kita lakukan ya. Jadi trigger ini ada dua macam. Nah, internal trigger ini biasanya yang banyak dieksploitasi di Silicon Valley untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya dia membutuhkan pemakaian yang rutin ya, atau bahkan dibuat addicted begitu. Misalkan negative emotions ya, ini adalah sebuah trigger yang sangat powerful ya, sangat dia sangat kuat sekali untuk memicu hal-hal yang ujungnya lari ke sosial media. Nanti akan kita lihat ya contohnya. Misalkan depresi ya, orang yang depresi menurut penelitian itu dia melihat email ya di smartphone dia lebih sering ya. Ini sebagai sebuah habit hasil penelitian ya. Kemudian orang yang kesepian ya, dia merasa ya nggak ada teman ngobrol dan seterusnya, dia lebih banyak menggunakan Facebook atau mungkin Twitter gitu ya. Kalau Anda merasa nggak pasti yang pertama kali Anda akses adalah Google, ya kan? When we feel unsure, we use Google. When we are bored, we use YouTube. Ya. Jadi YouTube itu menjadi pelarian ya untuk orang-orang yang dia merasa nggak ada aktivitas ngapain ya, lihat YouTube deh, ya, YouTubean kan gitu ya. What the triggers make Instagram so habit forming. Nah, bagaimana dengan Instagram? Ini studi kasus yang menarik ya. Jadi Instagram itu solve the pain of losing moment ya. Instagram itu dia menangkap salah satu kegelisahan dasar manusia untuk mengabadikan momen, ya, mengcapture momen, mengcapture peristiwa yang ada di depan mata dia dengan cara yang instan. Ya, Anda lihat di Instagram itu ada berbagai macam filter di situ. Dan kemudian mengupload dan men-share momen-momen instan tadi ke internet, yang mana kemudian ini salah satu
sosial media yang sangat-sangat powerful ya. Bagaimana kemudian dia meng-capture kebutuhan manusia ya, internal trigger diri manusia untuk men-share apa yang dia lihat dengan cara yang sangat-sangat praktis ya, bahkan diberi efek-efek yang orang tidak perlu menjadi seorang foto editor profesional lah ya untuk men-share sebuah foto yang menarik begitu. Nah, masalahnya Instagram juga menjadi social network ini yang kemudian membuat ya triggernya menjadi lebih kuat ya. Kenapa? Karena hal-hal yang kemudian kita rasakan ya, lonely, stress, curious, insecurity, bored, itu bisa kita ekspresikan di situ dan dilihat oleh banyak orang ya. Yang kedua adalah action. Jadi trigger itu memicu action ya. Action itu the simplest behavior in anticipation of reward. Jadi apa yang kemudian kita lakukan untuk merespon trigger tadi, itulah action ya. Beberapa aplikasi ya mereka memungkinkan kita untuk melakukan scrolling ya, termasuk Instagram, Facebook, hampir semua sosmed sekarang ya mengadopsi scrolling begitu kan. Search ya, Google ini fitur utamanya ya, action kita lakukan. Play itu ada di YouTube ya. Jadi ini investasi minimal yang kita lakukan ya. Nah, ketika kita melakukan action tadi akan muncul reward. Seperti apa sih rewardnya? Nanti akan kita lihat ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan sedikit melihat ini tentang neuroscience ya. Jadi bagaimana kemudian para developer sosial medianya, apps, baik itu Facebook, Twitter, atau Instagram, itu mereka betul-betul memperhatikan bagaimana sih otak kita bekerja. Ya. Jadi di dalam otak kita itu ada nucleus accumbens. Ya. Ini sudah dipelajari di riset yang cukup lama, ya 1945. Nucleus accumbens ini bagian dari otak kita yang dia merespon reward yang kita dapatkan. Ya. Jadi ya dia akan bereaksi terhadap hal-hal yang kemudian membutuhkan reward. Ya, dan reward ini adalah sesuatu yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang positif dan diinginkan oleh kita gitu ya. Ini gambar yang kemudian bisa Anda lihat ya. Jadi our reward system activates with anticipation ya. Jadi dia akan akan aktif ya. Dengan kita ketika mengharap sesuatu dia akan aktif ya. Dan ketika terpenuhi, ya, dia akan calms down. Dan inilah yang nanti kemudian muncul istilah ada dopamin ya. Bagaimana kemudian otak kita itu ya menjadi addicted ya dengan hal ini. Nanti kita lihat videonya ya. Oke, berikutnya reward yang seperti apa sih yang kemudian diinginkan? Ya, ini the unknown is fascinating ya. The variability causes us to focus and engage. Ya. Jadi reward yang diinginkan adalah reward yang dia bervariasi, ya, yang itu memungkinkan kita untuk semakin penasaran begitu ya. Nanti kita akan coba lihat videonya. You can try and deny it, but Tinder is addictive, and it's because of pigeons. Tinder's chief strategy officer, Jonathan Badeen, recently revealed that its famous swiping format has its roots in a 1948 psychology experiment by Harvard professor Burrhus Frederick Skinner. For his experiment, Skinner put pigeons into cages with fake buttons, as you can see in this footage from a 1982 documentary called Cognition, Creativity, and Behavior by Research Press Productions. Then he randomly dropped in food. He found that the pigeons developed superstitions, like only pecking one color button or turning in circles that they believe got them food. The consequences of behavior are as important as its antecedents. And things happen to an organism after it behaves and have a very important effect on it. And the effect is to make it more likely that the organism will behave in the same way again. Of course, the food drops were totally random. Badeen said that this is what inspired Tinder's swiping format. It's called operant conditioning. It's the idea that behavior is connected to positive or negative rewards. Basically, pigeons keep pecking because they think they're gonna get food, and humans keep swiping because they get matches. And everybody gets the dopamine rush that comes with it. In a 2010 study, researchers found that the anticipation of a reward causes more dopamine release than actually getting the reward. So every time you swipe,
your brain is more and more excited to get that match. It's called the variable ratio reward system. It's the same reward system that things like slot machines, video games, and social media all use. Oke, nah itu tadi adalah video cuplikan dari sebuah penelitian bahwa ternyata uh, teknologi yang kemudian dikembangkan di Silicon Valley atau mungkin hampir semua teknologi yang kemudian kita gunakan itu secara umum dia mengambil ya insight atau cara kerja dari otak kita, yang mana kemudian otak kita ini dia akan menyebabkan rilis ya hormon dopamin yang kemudian membuat kita menjadi addicted atau kecanduan ya. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu itulah ya disitulah kemudian dopamin ini jadi dikeluarkan begitu, dan ketika kita mendapatkan hal yang sama kita akan menjadi bosan ya, kita akan menjadi penasaran atau ingin terus mencari rewards ketika hasilnya bervariasi ya, berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, di aplikasi yang kemudian banyak digunakan, aplikasi digital, itu ada 3 macam variable rewards ya. Yang pertama tribe, yang kedua hunt, yang ketiga adalah self ya. Misalkan social reward ya atau tribe ya. Kita tahu bahwa ketika kita menggunakan sosial media, kita menggunakan apps semacam Facebook atau Twitter atau apapun itu, kita pasti akan berinteraksi dengan banyak orang ya kan. Dan dari interaksi itulah kemudian kita mendapatkan apa yang kita sebut sebagai social rewards ya. Kita posting sesuatu, ada orang yang kemudian menyukai postingan kita, sharing, berkomentar dan seterusnya ya. Semakin banyak social rewards-nya, kita akan semakin senang ya. Dan kita akan terus penasaran ya, gimana ya kita bisa menghasilkan sebuah postingan yang itu menarik untuk orang lain, mendapatkan banyak like, di-share dan seterusnya. Ya, ini tipe yang pertama. Kemudian yang kedua adalah resources ya. Ada beberapa sosial media yang dia memberikan variable rewards yang berupa informasi. Ini termasuk Facebook ya, Twitter ya, Instagram juga menggunakan ya. Dengan Anda melakukan scrolling, setiap Anda melakukan scrolling, pasti informasi yang muncul adalah informasi baru yang itu bisa jadi itu menyenangkan, bisa jadi enggak ya. Tapi di sini Anda mendapatkan variable information ya. Kita mendapatkan bermacam hal yang kemudian pasti berbeda-beda ketika kita melakukannya ya. Nah, reward yang lain ini yang banyak dipakai di video game itu adalah self achievement atau gamification ya. Di sini dia benar-benar membuat kita menjadi addicted dengan cara mengeksploitasi keinginan kita untuk menunjukkan bahwa kita sudah berhasil menjadi orang yang kompeten di sebuah game tertentu, permainan tertentu, atau keahlian tertentu ya, leveling up reflex mastery and kompetensi ya. Ini yang banyak dieksplor oleh aplikasi-aplikasi game ya, bahkan beberapa e-learning sekarang ini menggunakan gamification juga untuk memicu tadi ya self achievement ya. Jadi banyak orang yang kemudian ingin menunjukkan, ini loh aku sudah bisa melakukan ini, sudah bisa melakukan itu ya. Anda lihat e-learning seperti Coursera atau edX atau apapun itu yang online, itu biasanya menyediakan semacam ranking ya atau self certification. Ketika Anda berhasil take course tertentu, kemudian finishing the courses, Anda akan mendapatkan sertifikat ya kan. Nah, ini salah satu hal yang kemudian dimanfaatkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah investment ya. Kita melakukan banyak hal ya ketika kita menggunakan aplikasi atau web ya. Kita bahkan ketika kita tahu rewardnya senang, menyenangkan untuk kita ya, kita rela melakukan investment untuk mendapatkan reward tadi, yang mana investment inilah yang kemudian akan memicu the next trigger ya. Kita rela memotret foto-foto kita ya, personal data kita masuk ke sana ya, waktu kita habis ya, uang mungkin ya, uang kita habis untuk beli pulsa, paket data dan seterusnya ya. Kita rela melakukan investment yang nantinya investment ini akan memicu the next trigger. Contoh, ketika Anda
memposting pesan baru di WhatsApp, maka pesan barunya akan ditanggapi oleh teman Anda, yang mana tanggapan itu akan memicu notifikasi di WhatsApp Anda, ya kan? Konten, ya kan? Anda rela menaruh konten di sana, berharap bahwa Anda bisa mengaksesnya kapanpun, ya. Jadi flexibility itu menjadi reward-nya, ya. Ini contoh di Google Drive, misalkan seperti ini. Kemudian data, ya, Anda rela membeli paket data, ya, membeli pulsa karena Anda tahu Anda akan mendapatkan sesuatu di sana. Reputasi, ya, Anda rela membaca atau rela memberikan testimonial atau apapun itu karena Anda tahu nantinya, ya, Anda akan memiliki reputasi khusus di sosial media tersebut. Ya, mirip ini dengan self achievement, ya. Jadi Anda rela melakukan hal-hal yang sifatnya investment, ya, effort dari Anda untuk mendapatkan hal-hal tertentu. Ya, social capital, ya, Anda rela mengumpulkan social capital atau followers ini yang sekarang ngetren, ya. Kenapa? Karena mungkin ini bisa commercialize, ya, at the next day, misalkan seperti itu, atau Anda mendapatkan reward kalau di YouTube misalkan pay per click dan seterusnya. Ya, ini sebagai contoh saja. Nah, ini yang kemudian disummarize oleh Nir Eyal, ya. Jadi the hook canvas, ya. Di sini Anda bisa melihat rangkumannya, ya. Trigger, what internal trigger is the product addressing, ya. What external trigger, ini dua hal yang harus Anda temukan, ya, ketika membangun sebuah produk. Kemudian what is the simplest behavior in anticipation of reward, ya. Actionnya ini harus the most simplest one, ya. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh user tanpa harus bekerja keras, ya. Tadi kita balik ke prinsip pertama, efisiensi, ya, di konsep usability yang umum, ya. Reward, apa yang kemudian didapatkan oleh user, ya. Ketika dia mendapatkan reward, maka dia akan tahu, ya, bahwa effort yang dia lakukan itu paid off, ya, ada bayarannya begitu. Dan rewardnya nggak sama setiap kali dia melakukan action yang simple, even the same action, ya, similar action, dia mendapatkan variable reward, ya, hasil yang berbeda, ya. Dan dari situlah kemudian user rela melakukan investasi, ya. What a bit of work is done to increase the likelihood of returning, ya. Begitu user mau melakukan investment, maka itu akan memicu trigger, dan seterusnya lingkaran ini tidak akan pernah putus. Maka Anda bisa tahu kenapa Anda habis waktu 1 jam, 2 jam di Instagram, ya, habis waktu 2 jam, 3 jam di Facebook, karena adanya hook canvas ini yang dibangun sedemikian rupa, ya. Oke, nah yang berikutnya adalah responsivitas, ya. Jadi di sini seberapa cepat sistem itu memberikan respon ketika kita melakukan action. Ya, tadi kita sudah membahas tentang interaktivitas, ini kaitannya dengan respon dari sistemnya, ya. Dan saat ini bahkan responsivitas ini trennya secara kontemporer itu berubah ke kemampuan website, ya, atau mungkin app, ya, untuk menyajikan informasi dalam berbagai macam perangkat. Ya, jadi ketika Anda baca dengan iPad tentu beda dengan ketika Anda baca dengan iPhone, ya. Jadi ini tren terbaru responsivitas dari ya, sistem berbasis web atau mobile app. Kemudian kualitas konten yang terakhir ini, ya. Jadi kualitas konten ini adalah komplit atau tidaknya informasi yang disajikan, ya, mutakhir tidaknya informasi yang disajikan. Dan ini yang paling yang paling penting, ya, dapat dipercaya atau tidaknya informasi yang disajikan, ya. Jadi komplit, lengkap tidaknya, mutakhir atau tidaknya, terbaru atau tidaknya, dan yang ketiga adalah trust, ya. Ini yang saya kira sangat penting nih, ya, terutama yang ketiga ini, ya. Nah, trust ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, ya. Yang pertama adalah dengan testimoni penggunanya, ya. Jadi Anda lihat beberapa website mereka mencantumkan review, ya, review dari pengguna. Ini salah satu cara untuk membuat adanya trust di situ, bahwa ketika ada review, maka orang yang kemudian datang belakangan di website tadi akan melihat, oh ternyata banyak juga orang yang pakai website ini, beli produk di sini dan mereka puas, etc., gitu, ya. Kemudian desain yang intuitif ini juga penting. Kenapa? Karena dengan desain yang intuitif ini user akan tahu bahwa konten yang kemudian dibangun ini digarap atau didevelop dengan cara yang serius, gitu, ya. Dibuktikan dengan desain yang intuitif. Kemudian informasi bisnis yang transparan. Jika Anda membuat sebuah sistem nantinya yang terkait dengan bisnis, maka cantumkan informasi yang transparan, ya. Kenapa? Karena trust itu muncul ketika kita ya, kita membuka diri apa yang kita lakukan, gitu, ya. Ada garansinya, ya, 24/7 human support dan seterusnya. Yang ini dibutuhkan oleh
customer. Bahkan di situ dilihat beberapa website bahkan mencantumkan ya siapa klien mereka ya, past clients-nya itu siapa aja gitu ya, 3M, HP, Google dan seterusnya. Ya, ini memunculkan trust ya. Kemudian yang terakhir ini terutama untuk rekan-rekan yang nantinya mungkin akan bisnis melalui e-commerce ya. Jadi ketika Anda ingin membuat sebuah sistem yang melakukan transaksi online, maka biasanya user akan bertanya, ini secure nggak? Ya, transaksi ini secure nggak? Gitu. Nah, di sini biasanya ada semacam sertifikasi ya untuk sekuritasnya, ada trusty atau VeriSign, secure dan seterusnya. Oke, saya kira itu sedikit offline session. Insya Allah nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di online sessionnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.